warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hakan Syukri. Saya Abid Asiriki Nugraha, nomor BP 191108-2014. Nama saya Dadatul Fitri, nomor BP 191108-2012. Saya Rizkul Fauzi, nomor BP 191108-2011. Mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya merupakan anggota dari kelompok 5 mata kuliah Probabilitas dan Statistika dengan dosen pengampu Ibu Hajah Rashidah, SSI MM. Kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi tentang data dari responden. Kesempatan ini, kelompok 5 telah melakukan pendataan atau survei terhadap masyarakat dari berbagai kalangan. Pendataan dilakukan pada bulan Mei 2020. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh cyberbullying terhadap kesehatan mental. Pendataan dilakukan dengan cara menyebarkan form melalui media komunikasi elektronik. Sebelum melakukan pendataan, kami terlebih dahulu menentukan data dan pertanyaan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam form yang nantinya akan disebar. Di sini, kami membagi informasi yang kami perlukan menjadi 2, yaitu data diri dan tanggapan terhadap cyberbullying. Pada data diri, kami membutuhkan usia, jenis kelamin, domisili, dan tingkat pendidikan. Pada data diri ini, terdapat 5 informasi yang wajib diisi pada form. Kemudian, untuk informasi tanggapan terhadap cyberbullying, kami mengajukan 11 pertanyaan, dan semuanya juga wajib diisi oleh responden ke dalam form. Dalam hasil penyebaran form, kelompok 5 telah memperoleh sebanyak 260 orang responden selama 3 hari pengumpulan data. Pencapaian ini mencukupi batas minimal yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 100 responden. Data ini telah kami analisis dan dapat digunakan sebagai evaluasi untuk kedepannya. Baiklah, kita akan masuk ke data. Penjelasan tentang data. Secara istilah, data berasal dari kata datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Menurut para ahli, Arikunto Suharsimi, data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Kuswadi dan E. Mutiara, data adalah sebuah kumpulan keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Selamat Riyadi, data adalah kumpulan keterangan yang diperoleh dari pengamatan di mana data bisa berupa angka-angka atau lambang-lambang. Secara umumnya, data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Jenis data. Di sini, data terbagi menjadi 2 jenis, yakni data numerik dan data kategori. Data numerik disebut juga dengan data kuantitatif. Data numerik ini adalah data yang penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Hasil dari data numerik berupa angka-angka. Contoh data numerik yang dimasukkan dalam survei ini adalah umur dan lama penggunaan. Data kategori disebut juga dengan data kualitatif. Data kategori adalah data yang penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non-perhitungan numerik, situasional, deskriptif, interview mendalam, analisis isi, dan story.
Data kategori terbagi menjadi dua, yakni data nominal dan data ordinal. Ciri-ciri data nominal yaitu posisi data setara, kategori data bersifat saling lepas atau satu objek hanya masuk pada satu kelompok saja. Kategori tidak disusun secara logis. Ciri-ciri data ordinal yaitu posisi data tidak setara, kategori data saling berhubungan. Contoh data nominal. Contoh data nominal yang dimasukkan dalam survei ini yaitu jenis kelamin, domisili, dan jenis sosial media yang sering digunakan. Contoh data ordinal yang dimasukkan dalam survei ini yaitu tingkat pendidikan, lama penggunaan sosial media, umur, dan umur pertama kali saat menggunakan sosial media. Baiklah, kita lanjut ke hasil survei. Di saat survei kami memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Kali ini kita akan masuk ke bagian data umur responden. Dari 260 orang responden, kami mendapatkan bahwa terdapat 8 orang memiliki usia 12-14 tahun. 56 orang memiliki usia 15-17 tahun. 176 orang responden memiliki usia 18-20 tahun. 10 orang responden memiliki usia 21-23 tahun. 4 orang responden memiliki usia 24-26 tahun. Dan sisanya 6 orang yang memiliki usia di atas 26 tahun. Informasi jenis kelamin. Dari 260 orang responden, terdapat 167 orang responden memiliki jenis kelamin perempuan dan 93 orang lainnya memiliki jenis kelamin laki-laki. Informasi tingkat pendidikan. Pada informasi tingkat pendidikan ini, kami sudah memberikan beberapa opsi-opsi yang dapat dipilih oleh responden, yakni SMP atau sederajat, SMA atau sederajat, kuliah, kerja, dan lainnya. Ternyata 54% dari responden kami memiliki tingkat pendidikan kuliah, disusul oleh 33% SMA atau sederajat, lainnya 5%, kerja 4%, dan SMP atau sederajat 3%. Sosial media yang sering digunakan. Teman-teman semua pasti sering menggunakan sosial media, bukan? Sosial media sangat banyak digandrungi oleh kalangan muda pada saat ini. Nah, di sini kami sudah memberikan hasil dari pertanyaan yang kami berikan kepada responden. Ternyata yang terbanyak adalah 41% dengan aplikasi WhatsApp, 31% Instagram, 10% Twitter, 7% Line, 7% Facebook, lainnya 4%. Informasi lama penggunaan sosial media. Di sini kami mendapatkan bahwa ada 20 orang menggunakan sosial media selama 0-30 menit, 16 orang sebanyak 30-60 menit, 43 orang sebanyak 1-2 jam, 67 orang sebanyak 2-5 jam, dan 114 orang di atas 5 jam. Perdebatan online berujung penghinaan. Dari hasil pertanyaan ini didapat 73 orang menyatakan pernah dan 187 orang menyatakan tidak pernah. Mengetahui seseorang yang dikucilkan. Dari 260 orang responden, terdapat 37% menyatakan iya dan 63% menyatakan tidak. Pernah terlibat kasus cyberbullying. Terdapat 61 orang menyatakan pernah dan 181 orang menyatakan tidak pernah. Cyberbullying disebabkan oleh perilaku korban sendiri. Ternyata
sebanyak 191 orang setuju atau iya terhadap kasus cyberbullying disebabkan oleh perilaku korban sendiri dan tidak sebanyak 69 orang. Menjauhi korban cyberbullying. Dari 260 orang responden, terdapat 53 orang menyatakan ya dan 207 orang menyatakan tidak. Mengalami perdebatan online berujung penghinaan. Sebanyak 15% responden menyatakan pernah dan sisanya 85% menyatakan tidak pernah. Bersikap agresif merupakan upaya korban membela diri. Dari 260 orang responden, 30%-nya menyatakan iya dan 70%-nya mengatakan tidak. Media sosial yang sering ditemukan kasus cyberbullying. Ternyata di sini Instagram merupakan sosial media yang paling banyak ditemukan kasus cyberbullying oleh para responden kami dengan tingkat 60% dan Facebook 20%, Twitter 10%, WhatsApp 8%, semuanya 1% dan 1% lainnya. Kita sudah sampai di akhir dari presentasi kali ini. Saya akan membahas sebuah kesimpulan. Kesimpulan. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Data dibagi menjadi data numerik dan data kategori. Data numerik adalah data yang penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Hasil dari data numerik berupa angka-angka. Data kategori adalah data yang penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan non-perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, analisis isi, dan story. Data kategori dibagi menjadi dua jenis, yaitu data nominal dan data ordinal. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu melalui pengamatan atau observasi, penelusuran literatur, penggunaan kuesioner, dan wawancara. Data ini disajikan dalam bentuk frekuensi, grafik batang, dan grafik lingkaran. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.